Belajar, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, balik lagi dengan kakak Farid. Yang hari ini kita akan belajar mengenai gempa bumi, sobat belajar. Nah, sobat belajar pernah nggak sih dengar istilah bedawang nala? Nah, pernah nggak tuh dengar bedawang nala? Nah, bedawang nala ini apa sih? Nah, ini erat kaitannya dengan Bali, sobat belajar. Nah, apa ya kira-kira ya bedawang nala ya? Kita coba lihat. Oke, pasti sobat belajar pada tahu ya bahwa Bali itu merupakan pulau yang sangat eksotis ya. Sangat indah, kaya dengan kebudayaan, kaya dengan keindahan alam. Dan tentunya selain itu Bali juga menyimpan berbagai cerita mitos, sobat belajar. Nah, salah satu mitos yang terkenal dari masyarakat Bali itu adalah bedawang nala. Nah, bedawang nala itu apa sih? Jadi, menurut masyarakat Bali, bedawang nala itu adalah sebuah kura-kura berapi raksasa, sobat belajar. Jadi, ada kura-kura berapi raksasa yang mana kura-kura ini dikurung di dalam bumi, kemudian diikat oleh dua naga. Nah, dua naganya itu ada naganya yang namanya Anantaboga, yang biasanya Anantaboga ini mewakilkan tanah, sementara naga yang satunya itu namanya Basuki, yang mana naga ini menyimbolkan air. Nah, sementara bedawang nala sendiri itu adalah kura-kura yang sangat besar, yang mana di atasnya itu, di atas dari tempurung kura-kura ini adalah daratan, sobat belajar. Nah, pada kisahnya sobat belajar, jadi masyarakat Bali dulu percaya bahwa kejadian gunung meletus, kejadian tsunami, kejadian gempa bumi itu disebabkan oleh bedawang nala yang mengamuk, sobat belajar. Karena kenapa? Karena bedawang nala ini mencoba memberontak untuk lepas dari ikatan Anantaboga dan juga Basuki. Nah, ketika bedawang nala ini memberontak, kemudian bergerak, akhirnya mempengaruhi si dua naga ini. Ketika bedawang nala bergerak, Anantaboga juga ikut bergerak. Nah, inilah yang menjadi gempa bumi. Sementara ketika Basuki juga ikut terdampak, akhirnya hal itulah yang menimbulkan tsunami. Nah, jadi dalam kepercayaan masyarakat Bali zaman dulu itu dalam menjelaskan fenomena gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi itu dilihat dari mitologi ini, sobat belajar. Nah, lalu bagaimana dengan sekarang gitu ya, semenjak ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang? Kita bisa lihat bahwa ada sedikit kemiripan ya antara cara berpikir orang dulu dengan yang sekarang. Cuma bedanya kalau orang dulu mereka mampu berpikir, cuma tidak mampu mengekspresikan ataupun mengekspresikannya dalam bentuk mitologi, mitos-mitos, cerita rakyat, dan lain-lain. Tapi kalau sekarang kita sudah mampu untuk menjabarkan sebuah fenomena dengan penjelasan yang lebih ilmiah. Nah, kalau kita coba lihat nih, bedawang nala bisa nggak sih diilmiahkan? Oh, ternyata bisa, sobat belajar. Jadi di bawah perut bumi kita itu ada yang namanya dapur magma. Ya, ada lapisan magma yang kita sebut astenosfer. Nah, astenosfer inilah adalah bedawang nala itu sendiri, sobat belajar. Di atasnya ada lapisan tanah yang keras, kerak bumi. Ini adalah Anantaboga. Sementara lautan yang sangat luas, ini adalah Basuki. Jadi ada ya kaitannya ya antara mitologi masyarakat Bali dengan ternyata benar bahwa di bawah bumi itu ada loh api yang sangat besar, walaupun bukan kura-kura ya. Dan juga ada ternyata dua lapisan tanah dan air. Nah, itu tadi adalah sedikit cerita tentang bedawang nala dan bagaimana masyarakat Bali zaman dulu mengkisahkan proses terjadinya gempa bumi. Nah, buat sobat belajar nih yang pengen tahu tentang gempa bumi itu sebenarnya kayak gimana sih ya, dan ada apa aja, dan kemudian gimana ya cara kita mengetahui tentang bagaimana proses terjadinya. Makanya sobat belajar jangan kemana-mana ya, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah.
Ayo belajar! Oke, sobat belajar di rumah. Tadi kita udah bahas di awal tentang mitos Benawang Nala ya. Yang mana ternyata Benawang Nala ini nggak cuma mitologi asal-asalan, tetapi ternyata bisa ya dikaitin dengan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita bakal banyak bahas gempa bumi berdasarkan ilmu pengetahuan sekarang nih. Jadi bukan berdasarkan mitologi lagi ya sobat belajar. Oke, sekarang kita coba bahas dulu. Yang pertama yaitu apa sih itu gempa bumi ya? Jadi gempa bumi yaitu adalah suatu gerakan atau getaran yang terjadi di kulit bumi yang dihasilkan dari tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi sobat belajar. Nah, jadi tenaga di bumi sendiri itu ada dua ya sobat belajar, ada tenaga endogen dan juga tenaga eksogen. Kalau tenaga endogen itu artinya tenaganya itu dihasilkan dari dalam bumi, entah karena arus konveksi, entah karena ada pergerakan lempeng dan lain-lain. Sementara kalau eksogen itu adalah energi dari luar. Misalnya contohnya energi matahari, angin, air dan lain-lain sobat belajar. Nah, jadi gempa disebabkan oleh itu ya. Nah, kemudian ada alat pencatat gempa sobat belajar yang disebutnya itu seismograf. Jadi ada dua ya. Ada alat pencatat yang namanya seismograf, ada juga alat pendeteksi yang disebutnya atau pengukur, alat pengukur disebutnya seismometer. Ya, jadi diingat nih sobat belajar. Kalau yang ini nih, yang dia menuliskan itu seismometer, sementara kalau yang merekam mencatat itu seismograf. Oke. Nah, kemudian jenis-jenis gempa ada apa aja sih? Jadi jenis gempa itu ternyata banyak sobat belajar. Nggak cuma satu aja, bahkan ada 5. Nah, sekarang kita coba bahas satu-satu nih. Yang pertama ada gempa tektonik. Nah, gempa tektonik itu apa? Gempa tektonik adalah gempa yang dihasilkan oleh pergerakan lempeng. Ya, makanya namanya tektonik. Karena ada pergerakan dari lempeng tektonik. Entah dia bergerak di daerah patahan, entah bergerak di daerah subduksi, ataupun apapun itu, intinya ketika ada pergerakan lempeng, dia akan menyebabkan getaran. Nah, getaran itulah yang kita rasakan sebagai gempa bumi, sobat belajar. Jadi misal sobat belajar bisa lihat ya di sini ya. Di sini ada patahan, dia kemudian bergerak menghasilkan gelombang. Nah, gelombang itulah yang menjadi getaran yang kita rasakan sebagai gempa tektonik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada apa? Nah, yang kedua ada gempa vulkanik sobat belajar. Jadi kalau tadi gempa tektonik adalah gempa yang diakibatkan oleh fenomena-fenomena tektonik. Kalau gempa vulkanik seperti namanya sobat belajar, berarti gempa ini disebabkan oleh fenomena gunung berapi ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini sobat belajar. Ketika ada proses misalnya erupsi ataupun ada intrusi magma, yang mana magma mencoba berusaha keluar ke permukaan dan lain-lain, sehingga dia bisa juga ternyata menyebabkan getaran, yang getarannya ternyata bisa kita rasakan gitu. Nah, inilah salah satu contoh dari gempa vulkanik ya sobat belajar. Nah, gempa vulkanik sendiri biasanya sekali terjadi itu susulannya banyak sobat belajar. Beda sama gempa tektonik ya. Kalau gempa tektonik biasanya sekali besar, sisanya kecil-kecil gitu. Nah, tetapi kalau gempa vulkanik biasanya terjadi sering gitu. Diikuti dengan erupsi-erupsi dari gunung berapi itu sendiri gitu. Contohnya misal Gunung Merapi itu sekali erupsi nggak sekali sobat belajar, bisa 5 kali, bahkan bisa 11 kali sobat belajar. Nah, itu gempa vulkanik ya. Kemudian berikutnya ada gempa runtuhan. Nah, kalau tadi karena lempeng tektonik, kemudian karena gunung berapi, yang sekarang karena ada runtuhan yang sangat besar sehingga menyebabkan getaran sobat belajar. Contohnya apa? Contohnya ini misal belajar ada tanah longsor gitu ya, atau ada mass wasting ya gitu. Jadi atau ada rockfall gitu. Jadi ada massa yang sangat besar, entah batuan, entah tanah dan lain-lain yang runtuh sobat belajar. Nah, ketika runtuh ini akan menyebabkan getaran. Nah, getaran inilah yang kita rasakan sebagai gempa runtuhan. Ya, sobat belajar ya.
Jadi gempa runtuhan tuh penyebabnya karena itu. Nah kemudian ada apa lagi? Yang keempat ada gempa tubrukan. Nah gempa tubrukan itu kayak apa? Gempa tubrukan itu adalah gempa yang dihasilkan dari tubrukan meteor sobat belajar. Jadi ketika ada meteor yang masuk ke bumi, kemudian menghantam lapisan bumi, maka itu akan menyebabkan getaran yang sangat besar sobat belajar. Bahkan bisa mencapai membuat ledakan besar ya, seperti yang sobat belajar bisa lihat nih, sampai terjadi kawah. Nah ini adalah salah satu bentuk dari gempa tubrukan. Jadi ada meteor yang bertubrukan. Kemudian yang terakhir ada gempa buatan. Nah gempa buatan ini bukan berarti manusia membuat gempa, tapi dari fenomena-fenomena aktivitas manusia itu menghasilkan suatu getaran atau gelombang yang besar. Contohnya apa? Misalnya meledakkan sesuatu ya dengan bahan peledak, atau misal uji coba nuklir dan lain-lain. Itu menghasilkan gempa buatan sobat belajar. Nah itu tadi jenis-jenis gempa. Sekarang kita coba belajar istilah-istilah dalam gempa ya. Jadi istilah dalam gempa tuh banyak banget sobat belajar ya. Di sini kakak rangkum 9. Yang pertama ada hipocentrum. Nah hipocentrum itu adalah titik terjadinya gempa. Tapi titiknya ini yang di dalam. Kalau yang di permukaan kita sebutnya sebagai epicentrum. Nah maksudnya gimana kak? Nih ya. Kalau ini hipocentrum sobat belajar. Ya bisa lihat ya. Yang kakak kasih simbol merah. Sementara yang ini sobat belajar, ini kita sebutnya sebagai epicentrum. Jadi kalau hipocentrum itu di dalamnya, kalau epicentrum itu di dalam, di luar, tetapi posisinya sama. Nah kayak gitu sobat belajar. Nah kemudian ada makroseisma dan juga mikroseisma. Nah kalau ini lebih kepada getaran gempanya kuat dan luas atau enggak. Kalau gempanya kuat dan luas, maka kita sebutnya sebagai makroseisma. Kalau kecil dan juga cangkupan luasnya itu juga kecil, itu kita sebutnya sebagai mikroseisma. Ya. Nah, kemudian ada juga pleistocesta. Nah, pleistocesta ini adalah daerah yang paling terdampak gitu ya, atau paling parah kerusakannya akibat gempa. Biasanya di dekat dengan epicentrum. Semakin dekat dengan epicentrum, maka daerah tersebut akan mengalami kerusakan yang lebih parah. Contohnya misal seperti ini ya sobat belajar ya. Jadi misal di sini epicentrum. Berarti pleistocestanya di mana? Oh iya daerah sini sobat belajar. Karena dia berada dekat dengan epicentrum. Seperti itu sobat belajar. Nah itu pleistocesta. Kemudian ada isosesta dan homosesta. Isosesta itu adalah garis-garis yang menggambarkan kekuatan gempa yang sama. Nah kalau sobat belajar bisa lihat di sini ya, ada garis-garis putih. Garis-garis putih inilah yang namanya isosesta ya, atau garis yang melambangkan kekuatan gempa. Misalnya di sini kekuatannya 8, di sini 7, di sini 6 dan sebagainya gitu ya. Nah sementara kalau homosesta itu adalah satu garis aja ya sobat belajar ya. Jadi kalau isosesta itu semua garisnya itu disebut isosesta. Tapi kalau hanya menunjukkan satu itu homosesta. Nah kemudian yang terakhir ada seismograf dan seismogram. Dan ada lagi nanti seismometer. Nah bedanya apa? Kalau seismograf itu adalah alat untuk merekam ya, merekam gempa atau gelombang getaran gempa. Nah sementara seismogram itu adalah data yang tercatat pada waktu terjadinya gempa. Sementara seismometer itu adalah alat yang mengukur gitu ya, atau yang mendeteksi terjadinya gempa. Nah jadi beda-beda tuh penyebutannya. Nanti sobat belajar jangan sampai salah ya kalau ketemu soal-soal yang berkaitan dengan ini gitu. Oke, itu tadi istilah-istilah dalam gempa ya. Nah sekarang kita coba lihat gempa berdasarkan kedalamannya nih sobat belajar. Jadi gempa berdasarkan kedalamannya itu dibagi menjadi 3 sobat belajar. Ada gempa yang dangkal, ada gempa yang sedang atau menengah, dan ada gempa yang dalam. Nah di antara 3 itu kedalamannya berapa aja sih ya. Jadi kedalaman gempa ini dibagi ya jadi 3.
dari jarak 60 km sampai 300 km sobat belajar. Jadi ketika gempanya itu adalah dia di atas dari 300 meter ya, maka dia masuk dalam kategori gempa bumi dalam. Sementara 60 sampai dengan 300 ya, jadi batasnya segini, itu masuknya yang gempa bumi menengah sobat belajar. Nah sementara kalau yang dangkal itu adalah gempa bumi yang hiposentrumnya itu berada di kedalaman di bawah 60 km sobat belajar. Nah ini mempengaruhi gempa yang dirasakan sobat belajar. Semakin dangkal ya, semakin gempa buminya dangkal, maka kekuatan gempanya itu semakin tinggi sobat belajar yang kita rasakan. Karena gempa itu kan merambat ya, dia gelombang itu merambat. Semakin dangkal otomatis rambatan yang kita rasakan tuh jaraknya dekat. Sementara kalau semakin dalam, gempa yang kita rasakan itu relatif tidak terlalu kuat ya. Jadi tergantung juga sebenarnya kekuatannya ya. Tapi kedalaman juga mempengaruhi dari kekuatan gempa gitu. Misalnya kayak gempa-gempa besar nih, misalnya contohnya gempa bumi di Aceh ya yang sampai menimbulkan tsunami. Nah itu kekuatan gempanya tuh sampai 9 skala Richter sobat belajar. Nah yang mana itu kekuatan gempanya bisa sangat besar seperti itu karena ini sobat belajar, karena gempa buminya terjadi di kedalaman yang dangkal gitu. Kalau mungkin walaupun kekuatan gempanya tadi ya 9 skala Richter, kalau gempa buminya dia terjadi di dalam, mungkin ketika nyampe permukaan kekuatannya sudah mulai berkurang gitu ya. Jadi yang kita rasakan tidak terlalu terasa gitu. Jadi berpengaruh banget nih kedalaman terhadap kekuatan yang kita rasakan ya, atau dampak yang nanti kita terima dari gempa bumi itu sendiri sobat belajar. Nah kemudian tadi ya kita udah bahas jenisnya apa aja, kemudian istilah-istilah ada apa aja. Sekarang kita bahas tentang gimana sih cara menghitung titik epicentrum dari gempa bumi ya sobat belajar ya. Jadi ada sebuah rumus atau sebuah hukum ya, namanya hukum Laska, yang mana hukum ini digunakan oleh ahli geologi dunia sampai saat ini untuk mengetahui lokasi epicentrum dari sebuah gempa. Nah untuk mengetahui lokasi dari epicentrum atau epicenter itu biasanya memakai 3 pencatatan dari 3 stasiun gempa. Jadi kan stasiun pencatatan gempa tuh banyak ya sobat belajar, dan tersebar di mana-mana gitu ya. Ketika kita ingin mencari lokasi epicentrum, kita minimal harus ada 3. Nah, contohnya misal kayak gini sobat belajar. Sobat belajar bisa lihat ya, di sini ada gambar, ada stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3. Nah, daerah pertemuan dari tiap stasiun ini adalah letak epicenternya. Cuma jaraknya berapa? Nah, itu yang bisa kita cari tahu dari rumus Laska ini sobat belajar. Rumusnya apa? Rumusnya adalah delta ya sama dengan S kurang P min 1 menit. Jadi kalau ada 1 kemudian ada 1 kutip, itu tandanya menit. Kalau kutipnya 2 itu dibacanya detik sobat belajar. Kemudian dikali 1000 km. Nah karena kenapa? Karena 1 menit ya itu melambangkan 1000 km sobat belajar gitu. Nah S dan P itu apa? S itu adalah gelombang sekunder, sementara kalau P adalah gelombang primer, yang mana kedua sifat dari gelombang ini berbeda sobat belajar. Kalau gelombang primer itu gerakannya lebih cepat dan juga merambatnya hanya di benda padat. Ya, jadi misalnya terjadi gempa nih di hipocentrum gitu ya. Kemudian ada gelombang yang cuma merambat di benda padat, misalnya kerak bumi gitu ya. Maka gelombang yang sampai pertama itu adalah gelombang primer. Sementara kalau gelombangnya lambat dan juga bisa merambat juga di benda cair, itu adalah gelombang sekunder, yang biasanya gelombang sekunder ini rambatan gelombangnya lebih lambat. Nah
Jadi ketika kita memperhatikan tadi ya seismograf, maka kita akan melihat ada 2 jenis gelombang di sana sobat belajar. Dan kita bisa menghitung dengan rumus ini nih. Jadi nanti gelombang sekundernya berapa dikurang dengan primer kemudian dikali ini. Gitu ya. Jadi dan SP dan itu adalah selisih waktunya. Seperti itu. Jadi nanti kita tahu deh akhirnya lokasi dari gempa bumi yang terjadi atau episentrumnya itu di mana sih? Gitu, dan seenggaknya kita nanti bisa melakukan tindakan tanggap darurat gitu ya terhadap suatu bencana. Gitu. Jadi tim-tim misalnya BNPB, kemudian juga tim rescue dan lain-lain gitu ya. Itu tahu episentrumnya di mana dan tahu harus kemana aja gitu ya dalam menyelamatkan korban-korban gempa bumi sobat belajar. Nah, lalu gimana dengan gempa bumi di Indonesia? Gempa bumi di Indonesia itu sering banget terjadi sobat belajar. Bahkan mungkin ketika kakak menjelaskan materi ini mungkin sedang terjadi gempa bumi, cuma tidak kita rasakan karena gempa bumi itu dibagi berbagai skala ya sobat belajar. Ada yang skalanya kecil sampai nanti skalanya sangat besar gitu ya. Kalau di dalam skala Richter dibagi ke dalam 9 sobat belajar. Yang mana nanti kalau 9 itu berarti sudah sangat destruktif, sudah sangat menghancurkan. Kalau 1, 2, 3 itu biasanya nggak kerasa sobat belajar. Gitu ya, tapi ada pergerakannya. Nah, di Indonesia sendiri itu setidaknya sepanjang 2019 tercatat sebanyak 11.573 kali sobat belajar. Banyak banget ya. Jadi selama 1 tahun itu tercatat kurang lebih hampir 12.000 kejadian gempa, baik yang besar ataupun yang kecil sobat belajar. Sementara tahun 2018 lebih besar lagi nilainya sobat belajar, sampai 11.920. Nah, pengaruhnya karena apa? Karena kita berada di daerah Ring of Fire sobat belajar, atau daerah pertemuan lempeng. Nah, karena kita berada di daerah pertemuan lempeng, otomatis sering banget nih kita merasakan gempa bumi karena tadi ada lempeng yang bergerak sehingga terjadilah gempa tektonik. Belum lagi kita banyak juga jumlah gunung berapi kita ratusan ya. Gitu. Kemudian ketika terjadi erupsi atau lain-lain, merasakan juga kita gempa vulkanik. Jadi banyak banget ya faktor-faktor yang membuat Indonesia banyak terjadi gempa kayak seperti itu sobat belajar. Nah, jadi kalau sobat belajar nih pengen tahu nih tentang gempa lebih mendalam, yuk kita coba sekarang bahas ayo kuis ya. Kita coba lihat kuis berikut ini nih supaya kita lebih menyerap ya tentang materi gempa bumi ini. Oke, kakak masuk ke kuis yang pertama. Kuis yang pertama yaitu gempa bumi sanggup menjadikan kerusakan yang bervariasi tergantung pada kekuatan gempa tersebut. Nah, alat yang dipakai untuk mencatat. Oke, tadi kakak membagi 3 ya. Ada yang mengukur, kemudian ada yang mencatat, kemudian ada datanya. Nah, sobat belajar masih ingat gak yang mengukur namanya apa? Kalau ini deh, kalau alat untuk mengukur suhu namanya apa sobat belajar? Bener, termometer. Ya, termo itu artinya suhu, sementara meter itu artinya mengukur gitu ya. Jadi mengukur suhu. Nah, berarti kalau untuk alat pengukur yaitu adalah seismometer. Oke, jadi ini bukan yang tepat karena yang ditanya adalah yang mencatat. Kalau yang mencatat berarti apa sobat belajar? Bener banget, namanya adalah seismograf. Nah, kalau datanya disebut apa tadi? Seismogram. Bener banget. Jadi kayak gitu ya sobat belajar ya. Jangan sampai kebalik-balik tuh. Oke, kedua, kekuatan gempa di Indonesia itu menggunakan satuan apa sobat belajar? Sobat belajar pernah gak dengar rilis-rilis dari BMKG nih? Dan biasanya kita menggambarkan satuan gempa kita dengan apa sih? Ada epicentrum, skala Richter, amplitudo, magnitudo, atau epicentrum? Nah, jawabannya adalah magnitudo sobat belajar. Kalau dulu ya, dulu tahun 2000-an mungkin kita masih pakai skala ini. Tapi skala ini tuh kurang
apa luas, kurang akurasinya juga kurang gitu ya skala Richter. Makanya sekarang yang dipakai itu skala magnitudo sobat belajar. Karena tadi akurasinya lebih presisi, kemudian luas cakupannya lebih terlihat dengan jelas dan lain-lain. Jadi di Indonesia sendiri sekarang sudah menggunakan satuan magnitudo untuk menggambarkan satuan dari kekuatan gempa. Seperti itu ya sobat belajar ya. Oke, yang terakhir. Nah, ini ada soal-soal hitungan sobat belajar. Yang tadi ya, kita pakai rumus Laska. Nah, rumus Laska ada yang masih ingat sobat belajar? Jadi rumusnya tuh ada delta sama dengan S min P dikurang 1 menit dikali 1000 km. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung satu aja ya. Nanti sobat belajar bisa nih buat di rumah coba hitung yang stasiun B dan C. Kakak coba kasih contoh yang perhitungan yang A ya. Nah, SP itu tadi adalah selisih antara gelombang S dan P. Kita lihat di sini gelombang S-nya itu adalah 2 menit 2 jam 30 menit kemudian 40 detik. Kemudian kita kurang dengan gelombang P, maka gelombang P itu 2 jam 28 menit 25 detik gitu ya. Nah, ini kita kurang nih sobat belajar. Ini dikurang ini hasilnya 15, ini dikurang ini hasilnya 2. Ini habis ya sobat belajar. Jadi kita dapat angka 2 menit 15 detik. Nah, 2 menit ini sama dengan 1000 km sobat belajar. Oke, jadi kita tinggal hitung aja. 15 menit ini kan 15 detik ini kan 1/4 gitu ya. Ini kan 1/4 dari 1 menit. Artinya berarti dia jaraknya adalah 250 km. Jadi jarak totalnya berapa? Jarak totalnya berarti adalah 2000 gitu ya. Ini 2 menit 2000 ditambah ini. Tambah 15 tadi kita dapat 250. Tambah 250 km. Berarti sama dengan hasilnya 2250 km. Nah, jadi jarak epicenternya di sini sobat belajar. Nah, sobat belajar nanti bisa ya menghitung yang B dan C. Oke, itu tadi adalah materi dari gempa bumi sobat belajar. Nah, gimana? Seru ya, dan sobat belajar jadi tahu nih gempa bumi di Indonesia tuh kayak gimana sih kondisinya. Nah, oleh sebab itu semoga materi kali ini bisa membuat sobat belajar jadi semakin termotivasi untuk belajar ya. Oke, itu aja dari kakak. Mohon maaf apabila kakak ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.